Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa walah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati para aktivis gerakan zakat, para mahasiswa Prodi Mazawa, para amirin amilat Basnas seluruh Indonesia, dan wabil khusus para pendamping program-program pemberdayaan Basnas RI. Alhamdulillah wa syukrulillah, pagi hari ini bersama saya Muhammad Imdadun Rahmat, Deputi 2 Basnas Republik Indonesia. Kita sedang berdiskusi tentang prinsip-prinsip yang harus dipegangi dan harus dipraktekkan oleh para pendamping yang mendampingi program-program pemberdayaan zakat yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat, terutama Basnas. Teman-teman sekalian, pertama-tama saya ingin mengingatkan bahwa gerakan zakat menurut undang-undang selain sebagai pelaksanaan syariat Islam, di mana tujuan dari zakat ini atau maqasidnya adalah menolong mereka yang sedang membutuhkan, yaitu kaum du'afa, kaum fuqara masakin, dan kelompok-kelompok yang termasuk di dalam asnaf thamaniyah, yaitu asnaf yang 8, para mustahik zakat. Selain itu, gerakan zakat juga dimaksudkan sebagai mekanisme untuk pemberdayaan, mekanisme untuk mengentaskan kemiskinan, mekanisme untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Di dalam gerakan zakat selalu mencakup 2 hal ini. Jadi program-program karitatif sekaligus sebagai gerakan pemberdayaan ekonomi, jangka pendek dan juga jangka panjang, untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendesak, dan juga untuk upaya-upaya agar para mustahik itu di kedepannya bisa mandiri. Nah, dalam hal ini pentasarufan zakat juga diamanatkan sebagai mekanisme pemberdayaan atau empowerment, sebagaimana dimuat di dalam salah satu pasal di dalam undang-undang tentang pengelolaan zakat, di mana zakat harus menjadi bagian dari upaya untuk penanganan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan juga untuk mengurangi gap sosial ekonomi. Ini amanat undang-undang. Oleh karena itu, di dalam pentasarufan zakat ada aspek yang kita sebut sebagai pendistribusian dan ada aspek yang disebut pendayagunaan. Nah, dalam kesempatan siang hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana gerakan zakat bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pemberdayaan ekonomi mustahik. Teman-teman sekalian, ada model pengentasan kemiskinan yang kita sebut sebagai zakat nomik, di mana zakat itu selain berperan dalam aspek sosial, kita membantu mustahik di dalam pemenuhan akses dasar, akses berkembang dan akses darurat, baik dalam bidang makan, pemenuhan permakanan, pemenuhan sandang, papan yang layak,
pendidikan dan layanan kesehatan. Jadi ini aspek-aspek sosial yang tujuannya adalah untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, lemah, masyarakat fuqara masakin. Juga ada aspek pengembangan ekonomi, di mana kita mengadres baik permodalan, produksi maupun pasar. Jadi di dalam program pengentasan kemiskinan, zakat harus diarahkan untuk memberikan akses permodalan terhadap para pengusaha kecil, orang-orang yang ingin bergerak, berusaha, dan mengembangkan bisnis mikro mereka. Mereka juga harus didampingi di dalam berproduksi, bagaimana mereka bisa menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas baik yang memenuhi kebutuhan pasar. Demikian juga akses pemasaran. Zakat harus turun untuk agar para pengusaha kecil ini bisa bersaing di pasar. Kita dorong, kita bantu mereka untuk bisa mengakses pasar atau menciptakan pasar sendiri. Agar barang dan jasa yang mereka hasilkan itu bisa terjual, bisa sampai ke konsumen dan konsumen memberikan return. Dan itulah yang menjadi keuntungan mereka dan mereka bisa meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan dari situ. Nah, baru kemudian yang terakhir adalah advokasi, di mana kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah kita dorong untuk pro rakyat, untuk pro kelompok miskin, kaum du'afa. Dan tidak justru mematikan lapangan kerja mereka atau usaha yang mereka rintis. Jadi ada aspek sosial, ada aspek ekonomi, dan dijaga oleh keputusan-keputusan dan policy pemerintah yang melindungi apa yang dimiliki oleh rakyat kecil. Nah, sahabat-sahabat dan Bapak Ibu sekalian, dalam kaitan dengan modal, maka gerakan zakat harus mengembangkan skema permodalan yang paling tepat atau paling cocok bagi mereka. Tentu karena kaum du'afa ini adalah orang-orang yang berusaha di bidang mikro, maka kita kembangkan skema-skema hibah permodalan yang sifatnya mikro, berskala kecil, tetapi merata dan banyak. Jadi harus ada hibah-hibah permodalan agar kelompok usaha mikro ini bisa memulai dan bisa mengembangkan usahanya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa pengusaha-pengusaha kecil ini tidak bankable. Mereka tidak punya kemampuan untuk mengakses pinjaman modal kepada perbankan. Oleh karena itu alternatifnya adalah zakat. Nah, skema yang kedua adalah pinjaman lunak tanpa bunga. Jadi pinjaman berskala kecil yang bisa diakses secara mudah dengan tanpa syarat yang sulit-sulit. Mereka mengembalikan tanpa ada bunga apapun dan ini digulirkan. Sehingga microfinance, pinjaman tanpa bunga ini bisa terus-menerus dikembangkan kepada mustahik-mustahik baru. Jadi pemerataan ini jalan. Nah, oleh karena itu skema-skema pengembangan Qorbul Hasan, ya, microfinance ini akan terus kita dorong. Demikian juga untuk produksi. Apakah mereka yang bergerak di bidang pertanian, jadi para mustahik yang di desa-desa,
pertanian, peternakan, atau mereka yang di kota-kota, mereka dagang retail, kuliner kecil-kecilan, mengembangkan industri kreatif kecil-kecilan, jasa kecil-kecilan, dan lain-lain, itu kita juga support, kita dampingi agar mereka bisa terus memulai usaha, kemudian terus berproduksi dan bisa sustainable. Jadi kita dorong sektor-sektor produksi yang kuat, kalau bisa ya, sektor-sektor produksi ini kita kembangkan dari hulu ke hilir, membentuk satu ekosistem, ekosistem produksi dari kelompok pengusaha mustahik. Dan aspek berikutnya adalah pasar. Jadi mereka yang berproduksi dari berbagai sektor itu, maka mereka bisa mendapatkan akses pasar agar usaha mereka berlangsung dan bisa berkembang. Sistem pemasaran yang lebih mudah, lebih adil dan terbuka bagi pengusaha-pengusaha mustahik. Ini juga ekosistemnya harus kita kembangkan. Kita harus bermitra dengan pasar-pasar tradisional, dengan pasar-pasar modern yang bisa mengakses, yang bisa memberikan tempat bagi produk-produknya kelompok mustahik ini untuk dijual di sana. Nah, itulah skema pemberdayaan kita. Nah, di dalam upaya-upaya ini diperlukan para pendamping. Para pendamping yang berkualitas, yang profesional, yang memiliki kepedulian, spirit, dan perspektif serta pendekatan yang benar. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin men-share beberapa prinsip-prinsip yang harus dipegangi dan dipraktekkan oleh para pendamping. Pertama, di dalam pemberdayaan ekonomi mustahik, ada dua jenis. Ada yang lebih bersifat individual, tapi juga ada yang bersifat komunitas. Jadi program-program pemberdayaan ekonomi di Basnas itu ada yang diberikan kepada para mustahik, orang per orang. Tapi juga ada yang diberikan kepada kelompok, kepada komunitas, kepada jamaah. Nah, tentu dua-duanya punya pendekatan tersendiri dengan kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Tetapi di dalam prinsip-prinsip community development, pengembangan itu lebih baik diarahkan kepada jamaah. Jadi tidak sendiri-sendiri. Bisa saja dari awal itu sendiri-sendiri, tapi kemudian diorganize, didampingi agar mereka bisa bekerja bersama, membangun apa yang tadi saya sebut sebagai ekosistem. Karena apa? Karena komunitas itu, pendekatan komunitas itu punya banyak keuntungan. Kita bisa bandingkan ya, kalau individu itu perubahan hanya attitude ya terhadap orang-orang itu. Tetapi kalau komunitas itu kita bisa mengubah budaya. Jadi tentu personal attitude itu kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan budaya. Karena kalau budaya itu sudah menjadi attitude-nya orang banyak. Kalau
pendekatan individu itu usaha perorangan, rentan karena hanya tergantung kepada satu orang saja. Tetapi kalau komunitas, ini usaha kelompok. Syukur kalau kemudian dikembangkan menjadi koperasi. Dalam pengertian koperasi yang benar, bukan koperasi yang salah arah dan salah salah, kelola seperti kebanyakan koperasi saat ini. Nah, kalau individu itu lebih terpusat pada individu itu, gitu. Tapi kalau komunitas itu ada partisipasi, ya, ada partisipasi orang banyak. Dan ini memunculkan, ya, budaya solidaritas sosial. Jadi muncul budaya saling tolong-menolong, at-ta'awun, solidaritas. Semangat zakat itu tumbuh di situ, yaitu solidaritas kepada yang lain. Nah, individu tentu lebih rentan. Kalau komunitas ini bisa saling menopang, maka dia lebih kuat. Dampaknya kalau pendekatan individu itu terbatas, low impact. Kalau komunitas tentu high impact. Ya, dan kalau jika ada kesuksesan itu hanya satu orang yang sukses. Tapi kalau komunitas itu sukses bersama, lebih masif. Dan itu yang terpenting adalah akan terbentuk ekosistem usaha yang saling menopang, saling memperkuat. Oleh karena itu, prinsip yang pertama yang harus diusahakan, dipahami dan dipraktekkan oleh para pendamping adalah kembangkan dampingan-dampingan Anda ini menjadi satu komunitas yang bergerak bersama. Prinsip yang kedua itu adalah berbasis potensi kelompok. Pendamping perlu untuk menyadari bahwa kalian itu bukan malaikat, ya, malaikat penolong gitu, yang bisa melakukan semua hal. Bukan begitu, tapi justru yang menjadi aktor itu adalah para mustahik. Oleh karena itu, yang harus kita pahami betul adalah identifikasi kekuatannya para mustahik. Potensinya apa? Jadi, identifikasi potensi mereka apa. Jangan dulu ngomong mereka kelemahannya apa. Jadi, kelemahan itu belakangan. Jangan kebalik. Yang diidentifikasi kelemahan terus. Untuk mencari kekuatannya, nggak bisa. Nah, ini keliru. Ya. Karena kalau kelemahan yang kita identifikasi, belum kita sudah mundur. Kita sudah pesimis. Kita tidak memiliki semangat untuk maju. Maka identifikasi kekuatannya dulu. Potensinya dulu. Nah, potensi ini akan menjadi modal. Tentu potensi yang harus kita lihat itu meliputi manusianya dulu. Ini SDM-nya. Si fulan atau fulanah ini atau kelompok ini itu punya potensi apa? Kekuatan mereka itu apa? Kelebihan mereka apa? Keahlian mereka apa? Ya. Sumber daya yang mereka miliki ini apa? Kemudian yang kedua, sumber daya alam. Kita lihat di sekitarnya. Ya. Pertanian yang subur, pakan ternak yang melimpah, atau perairan air darat yang bagus untuk peternakan ikan. Ini potensi-potensi atau alam yang indah. Ini kita bisa kembangkan menjadi pariwisata berbasis desa misalnya. Jadi kita lihat potensi-potensi di sekitar. Alamnya ini apa yang bisa kita kembangkan. Yang menjadi modal bagi gerakan
pemberdayaan kita. Yang kedua, potensi budaya. Budaya apa sih yang menopang, yang mendukung, yang menjadi faktor positif? Ya, kita identifikasi budaya baiknya. Sekali lagi jangan budaya buruknya. Baiknya kita temukan. Karena budaya ini penting, ya. Budaya ini mempengaruhi sikap, cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak masyarakat. Oleh karena itu, budaya baiknya apa? Ini yang harus kita temukan. Kemudian kita harus yakin bahwa apa yang kita cari, potensi mereka itu adalah potensi internalnya, ya. Jadi jangan dulu kita bicara soal potensi dari luar, itu nanti menyusul saja. Nah, caranya bagaimana untuk menemukan potensi ini? Teman-teman selain melakukan turun lapang untuk melakukan verifikasi, ya, itu juga penting kita ajak duduk masyarakat. Kita ajak diskusi, kita ajak berembuk, kita fasilitasi mereka untuk menyampaikan pikiran-pikirannya, pengalamannya, potensinya, ya, pengalaman-pengalaman usaha yang mereka udah lakukan. Terutama pengalaman-pengalaman sukses, jangan pengalaman-pengalaman gagal. Jadi lihat kekuatannya, jangan lihat kelemahannya dulu. List hal-hal positif sebanyak-banyaknya, jangan dulu bicara soal kelemahannya apa. Jadi pengenalan pada potensi ini penting untuk kesuksesan dari pendampingan kita, program-program ekonomi kita. Nah, prinsip yang kedua, ya, adalah proses yang bottom up. Seringkali para pendamping ini terkena sindrom Superman, gitu. Karena merasa saya adalah pendamping, saya sudah diseleksi oleh Basnas, lulus ujian, lalu merasa lebih pintar ya daripada yang didampingi. Iya, bisa jadi benar, ya. Tetapi ini jangan menjadi pendekatan. Jadi tidak kemudian top down. Anda sebagai orang yang paling pintar lalu mengajari semua-mua. Tidak begitu caranya. Kepintaran Anda itu gunakan untuk mengungkap, ya, mengungkap keinginan mereka apa. Jadi harus berangkat dari keinginan dan minat dari kelompok yang kita dampingi. Ya. Kemudian hasil dari identifikasi itu kita diskusikan bersama dengan mereka. Kita tunjukkan ini loh kekuatan-kekuatan dan potensi bapak-bapak dan ibu-ibu. Mari kita analisis bersama dengan kekuatan dan potensi ini gimana, dalam bidang apa, bagaimana kita bisa mengembangkan usaha bersama. Maka pilihan dan keputusan itu dari kelompok, jangan dari kita. Bisa jadi bahwa kita sudah punya skema program, tapi dalam hal-hal yang bisa dipartisipasikan keputusannya oleh kelompok, maksimalkan itu. Jadi janganlah kita sering mendikte, ya. Usahakan agar mereka terlibat di dalam mengidentifikasi potensi, gitu ya.
anggota kelompok mengumpulkan data, menganalisis, dan untuk memutuskan sendiri. Jadi, musyawarah bersama mereka itu penting, ya. Mereka bisa, mengusulkan, bagaimana agar, usaha bersama itu bisa maju. Prinsip ketiga itu adalah kemandirian atau independensi. Teman-teman sekalian, lembaga amal itu biasanya tergoda untuk selalu menolong. Menolong, yang kalau tidak disadari, itu nanti akan menciptakan ketergantungan. Oleh karena itu, menolong itu ada caranya. Caranya bagaimana? Menolong untuk menciptakan kemandirian. Independensi, jangan justru ketergantungan, ya, dependensi. Jangan sampai program-program kita ini, ya, meskipun kelihatannya mulia, tapi sesungguhnya malah menumbuh kembangkan, berternak, mustahik terus-menerus, gitu. Jadi mendorong orang untuk tangan di bawah terus. Malah mematikan kemandirian. Nah, oleh karena itu ada caranya. Nah, maka perlu kita tumbuhkan bahwa berdikari itu mulia, berdiri sendiri itu mulia. Jadi orang kuat itu lebih baik daripada orang lemah. Aghnia itu lebih baik dari fuqara masakin. Tangan di atas itu yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi memunculkan semangat dan spirit kemandirian. Yang kedua, kita harus terus yakinkan bahwa mereka itu bisa mengembangkan diri mereka. Tinggal kemauan saja kita dorong. Jadi jangan ada perasaan minder bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang bisa sukses. Tidak. Semua orang bisa sukses. Man jadda wajad. Barang siapa, siapapun. Itu bila bersungguh-sungguh dia akan bisa meraih sukses. Dan program-program yang kita berikan itu jangan selama-lamanya. Memberi terus. Tanpa ada perencanaan yang jelas tentang tahap-tahap, sampai kemudian pada tahap tertentu mereka kita mandirikan. Jadi jangan menciptakan ketergantungan. Kita harus dorong mereka untuk mengembangkan inisiatif sendiri, berinovasi, mencipta usaha sendiri, mengembangkan modal sendiri. Jangan selalu mengharap modal dari zakat. Ya. Dan dilakukan sendiri. Jangan sedikit-sedikit sedikit-sedikit mengundang tenaga kerja. Nah, ini jangan sampai program kita lalu menjadi proyek, gitu ya. Apa yang bisa dilakukan oleh mustahik itu lakukan. Sehingga mereka itu terbiasa di dalam proses pemberdayaan itu mandiri, ya, berdiri di kaki sendiri, di otot sendiri, pikiran mereka sendiri, usaha mereka sendiri. Jadi sekali lagi bahwa hibah modal itu hanya stimulan. Jangan kemudian diberikan angin surga. Nanti bantuan dari Basnas itu akan datang terus, ya. Tidak boleh begitu. Ini stimulan. Kalau dirangsang, distimulan kok enggak ada respon, ya berarti selesai sudah. Pindah ke mustahik yang lain, gitu. Jangan dikasih stimulan, enggak merespon-respon, terus saja dikasih.
dan itu menciptakan ketergantungan. Jadi sekali lagi bahwa program Basnas itu bukan kayak Robin Hood atau Sinterklas, enggak. Kita ini menciptakan Abdurrahman bin Auf, orang yang jika dikasih stimulan modal dan bidang usaha bisa mengembangkan diri dan menjadi sukses. Memang benar bahwa kita ini organizer, kita staf program, kita pendamping. Tetapi sekali lagi, aktornya itu bukan kita, tapi aktornya adalah para mustahik yang kita dampingi itu. Prinsip berikutnya adalah prinsip partisipasi. Partisipasi mustahik, partisipasi masyarakat. Jadi di dalam program kita jangan bekerja sendiri, eksklusif, nggak ngajak-ngajak orang. Jadi semua anggota kelompok ini terlibat. Jadi mustahik yang kita dampingi itu terlibat. Mereka sebagai aktor utama. Ya, bukan kita. Dan keterlibatan anggota kelompok itu juga harus setara. Jadi jangan sampai ada yang keterlibatannya bagus, ada juga yang setengah-setengah, ada yang sama sekali nggak terlibat. Ya, berjuangnya nggak mau ikut, tapi begitu berhasil ingin dapat bagian. Nah, itu nggak sehat. Jadi keterlibatan harus setara. Maka nanti kalau berhasil dinikmati secara bersama-sama. Tidak ada one man show. Kalau ada one man show itu pasti suatu saat nanti akan gagal. Tinggal nunggu waktu saja. Karena dalam community development itu keterlibatan masyarakat secara merata itu penting. Jadi tidak ada pimpinan yang kemudian dominan, apalagi otoriter ya. Jadi kalau ada koordinator yang kita angkat itu jangan pilih orang yang mau menang sendiri, tapi mereka yang ngayomi ya. Ya prinsip pendidikan dan kepemimpinannya Ki Hajar Dewantara ya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani, itu prinsip yang luar biasa. Jadi ketika dia di depan itu memberikan keteladanan gitu ya. Memberikan keteladanan. Jadi tidak hanya merintah, tidak hanya ngomong, tidak hanya memaksakan kehendak, tapi dia memberikan teladan. Dan di tengah ing madya mangun karsa. Jadi dia sebagai bagian dari kelompok itu harus menghidupkan inisiatif, semangat, orang menjadi lebih lebih nyaman dan bisa bergerak bersama-sama. Dan tutwuri handayani, pendamping itu juga harus siap di belakang gitu. Untuk memberikan dorongan, untuk memberikan penguatan terhadap kelompok. Jadi pimpinan kelompok dan juga pendampingnya itu tidak boleh otoriter, apalagi dominan ya. Prinsip berikutnya adalah jadikan budaya itu sebagai modal. Ya. Di sekitar masyarakat itu tumbuh budaya. Ada baik, ada buruk tentu. Nah, kita jadikan budaya yang baik itu sebagai modal kita. Karena budaya itu sangat mempengaruhi cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak. Karena di sana ada nilai, ada norma, dan ada budaya yang dihormati oleh kelompok itu. Kita harus sensitif terkait dengan ini. Jadi kita manfaatkan ini, baik nilai, norma, maupun budaya, untuk mengakselerasi program, untuk mendukung program. Jadi kita pakai istilah-istilah
adat di sana, ya, menjadi sarana sosialisasi dan penyadaran. Misalnya ada adat pertemuan berkala yang sudah menjadi tradisi, ya, menjadi kebiasaan, termasuk adat dan budaya keagamaan, gitu ya. Kan di komunitas-komunitas itu ada budaya-budaya yang tumbuh, misalnya pengajian 40 harian, pengajian sebulan sekali, pengajian malam Jumat, ya, ada yasinan, ada tahlilan. Itu manfaatkan budaya-budaya ini untuk sebagai sarana untuk pengembangan program dan membangun motivasi. Jadi budaya kita manfaatkan untuk membangun motivasi. Membangun ketaatan pada kesepakatan dan aturan kelompok. Jadi budaya disiplin, budaya taat, dan budaya patuh pada kesepakatan itu harus kita tumbuhkan. Dan juga untuk memperkuat ikatan kelompok. Ini kita harus sensitif budaya. Jangan sampai kita salah pendekatan lalu orang merasa nggak nyaman dan lepas atau keluar dari kelompok. Ya. Prinsip berikutnya adalah gunakan lembaga yang sudah ada sebagai modal. Di sekitar masyarakat itu tentu ada institusi pemerintah, ada struktur Pak Lurah, RW, RT, itu gunakan sebagai modal untuk pemberdayaan masyarakat. Memanfaatkan institusi sosial yang ada. Ya. Jadi selain struktur pemerintah kan ada institusi sosial. Ada masjid, ada musola, ada majelis taklim, ada sekolah, madrasah, pesantren, ada sanggar, ada ibu-ibu PKK, ada persatuan pemuda, dan lain-lain. Itu manfaatkan. Jadi nggak perlu membentuk institusi baru, manfaatkan saja yang sudah ada. Memanfaatkan acara dan momen kebersamaan yang sudah ada. Tadi saya sampaikan, ya, ada tradisi yasinan, tahlilan, pengajian rutin, peringatan hari besar Islam, ya, syukuran desa, bersih desa, dan lain-lain. Manfaatkan itu. Dan memanfaatkan kepemimpinan yang ada, ya, yang formal maupun yang informal. Selain ada Pak Lurah dan struktur desa, itu ada tokoh agama, ada tokoh adat, ada tokoh pemuda, ada tokoh ibu-ibu, ada tokoh anak-anak muda. Para influencer di tingkat desa, manfaatkan itu. Ya. Prinsipnya kita tidak eksklusif. Ya, bermitra dengan sebanyak mungkin orang. Dan ya tidak membuat kelompok baru gitu. Nanti malah dianggap sebagai orang asing atau kelompok asing nih yang akan mengganggu harmoni yang sudah ada. Jangan sampai. Jadi sensitivitas pada budaya dan pada kelembagaan-kelembagaan yang ada ini penting. Dan yang terakhir, ya, sahabat-sahabat sekalian, itu adalah penerapan teknologi tepat guna. Ya, ingat yang kita dampingi adalah masyarakat ekonomi kecil dengan cara berpikir yang sederhana, dengan tingkat pendidikan yang tidak sangat tinggi, gitu ya, dan kemampuan permodalan yang sangat terbatas, keterampilan terbatas. Maka teknologi yang kita pakai dan kita tawarkan dan kita pakai itu jangan yang sophisticated, jangan yang berteknologi tinggi, rumit, mahal, enggak. Tapi cari teknologi yang sederhana, yang tepat guna. Ya, sederhana, murah, dijalankannya gampang, tapi bermanfaat, manfaatnya besar. Nah, setelah kita menemukan teknologi yang tepat guna, ya, misalnya ketika kita mendampingi balai ternak, ya, teknologi-teknologi yang sederhana yang bisa kita manfaatkan, baik terkait dengan soal teknologi pakan, ya, teknologi kesehatan ternak, ya, teknologi
kandang yang tepat, dan lain-lain, ya. Itu cari yang sederhana tapi manfaatnya gede, gitu ya. Misalnya kita mendampingi lumbung pangan, itu teknologi-teknologi tepat guna dalam bidang pertanian itu banyak. Nah ini, perlu digunakan ya, baik di dalam pengolahan sawahnya, pengolahan lahan, pemupukan, ya, kemudian teknologi sederhana untuk, melawan hama gitu ya, untuk meningkatkan kesuburan tanah, untuk meningkatkan, apa itu namanya, hasil tanaman kita dan lain-lain itu banyak sekali, ya yang bisa kita aplikasikan. Nah, jadi mereka kita dampingi ya, termasuk, teknologi tepat guna untuk produksi kuliner ya, untuk, handcraft, kerajinan tangan, dan, retail. Misalnya ada model pembukuan yang sederhana, manajemen, eee, pemasukan dan pengeluaran yang sederhana gitu ya, yang bisa diaplikasikan secara mudah oleh para dampingan-dampingan kita. Jadi teknologi tepat guna itu penting. Tentu ini harus terus didampingi meskipun teknologinya sederhana, tapi pendampingan itu harus terus dilakukan dan perlu mengajak pihak lain. Saya yakin di sekitar itu ada para pihak yang peduli dengan, apa yang kita lakukan. Dan terus melakukan praktek, trial dan error agar ada proses pembelajaran. Jadi teknologi tepat guna itu akan berguna apabila diterapkan dan ada pengalaman, oh kalau begini sukses, kalau begini gagal, dan ada proses pembelajaran. Nanti akan ada inovasi, teknologi tepat guna yang lebih bagus yang kayak apa, gitu ya. Dan bagi pendamping ini penting untuk terus mengupdate teknologi tepat guna dari berbagai sumber. Saya kira sumber, apa namanya, inovasi ini sudah luar biasa banyak. Kita klik di YouTube saja, itu ada banyak sekali, temuan-temuan orang terkait dengan teknologi sederhana di berbagai bidang. Itu bisa kita kita unduh, kita pelajari, dan kita praktekkan. Dan kita bisa, mengundang yang bersangkutan untuk mengajari kita bagaimana implementasinya. Nah, ini prinsip-prinsip penting yang harus dimiliki oleh, teman-teman pendamping. Pendamping program-program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat dalam bidang apapun. Ini prinsip-prinsip umum, prinsip-prinsip general yang bisa dipraktekkan di dalam berbagai bidang pendampingan. Sahabat-sahabat sekalian, para aktivis zakat, para mahasiswa prodi manajemen zakat, dan wakaf, dan juga sahabat-sahabatku, para amilin amilat, Basnas, dan juga para pendamping yang saat ini bekerja keras di berbagai daerah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho dan pertolongan bagi kita agar apa yang menjadi tugas kita bisa kita laksanakan sebaik-baiknya, target-target bisa kita capai, tujuan dari pemberdayaan bisa, tercapai, ya, output, outcome maupun impact-nya tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Al-afu minkum. Zakanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.